Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal kasih info seputar kartu prakerja, yaitu tentang fitur terbaru dari gelombang 14 yang bisa memunculkan apa penyebab kita gagal lolos di gelombang prakerja gitu ya, baik dari gelombang 1 sampai gelombang yang ke-14. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Oke ya, jadi seperti gue bilang tadi, di sini aku bakal memaparkan gitu ya tentang fitur terbaru kartu prakerja. Jadi di sini kita bakal bedah kenapa kok bisa aku gagal, kok bisa nik aku terdaftar sebagai penerima bantuan padahal nggak punya gitu, dan kemudian kok bisa status aku masih ini ya terdata di Dapodik gitu. Oke, jadi di sini bakal kita bedah, dan di sini aku juga udah dapat kiriman dari kawan-kawan aku yang gitu ya, kenapa orang ini gagal, bervariasi lah, dan udah juga aku cek di grup aku gitu, di grup WA. Jadi mereka juga ada kirim screenshot tentang kegagalan mereka gitu ya. Jadi sini bakal kita bedah dan kita share bersama-sama. Oke ya, jadi langsungnya kita ke videonya. Oke, jadi kalau misalkan kau nanya, jadi kayak mana tuh si bang ceknya? Oke, jadi cara ngeceknya, kalian bisa bagian login gitu ya, login dulu ke akun kalian. Nah, nanti bakal muncul notifikasi kamu belum berhasil. Nah, kita klik di bagian riwayat lomba. Nah, ini dia. Jadi disinilah bisa kita cek alasannya apa penyebab kalian gagal gitu ya. Oke, ini yang pertama. Ini jadi punya kan aku. Dia sebenarnya ini udah daftar dari gelombang ini ya, gelombang 1 dia bilang, sampai gelombang nih 14 masih gagal. Oke, jadi setelah aku review gitu dan aku cek itu, gelombang 1 sampai gelombang 10 notifikasi dia tuh masih kayak gini, kamu belum berhasil lolos gelombang. Nah, kalau misalnya notifikasi seperti itu, kalian masih ada harapan. Kemudian di gelombang 11 sampai gelombang 14 data dia terdaftar sebagai penerima subsidi upah. Nah, ternyata dia gagal itu tadi. Kalau misalnya udah seperti ini, karena dia udah dapat bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena dia selesai bekerja gitu kan. Mungkin dia baru dapat bantuan subsidi upah untuk periode yang di bulan November, mungkin gitulah, atau di periode 2021. Nah, jadi buat kawan-kawan yang udah dapat BPJS Ketenagakerjaan ataupun subsidi upah lainnya, itu nggak bakal dapat lagi. Karena apa? Pada dasarnya kartu prakerja ini menerapkan asas menerapkan asas pemerataan. Jadi mengedepankan asas pemerataan, yang dimana kalau sudah dapat nggak bisa lagi dapat gitu. Jadi sama rata untuk yang lainnya gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang udah dapat notifikasi seperti ini, bisa dipastikan nggak bisa lagi. Oke. Jika ada nanti ada nanya mungkin gini ya, bang, misalnya periode ini aku dapat BPJS Tenaga Kerja, kemudian aku kena PHK atau kena pecat lah gitu ya. Jadi kalau misalnya aku daftar prakerja bisa nggak gitu? Jadi bisa aku bilang daftar aja gitu, karena kan setiap PHK itu kan biasanya pihak dari admin perusahaan itu bakal updating data gitu ya, bahwasanya yang bersangkutan udah lagi nggak bekerja. Nah, kalau misalkan daftar aja gitu. Karena apa? Kita bisa menunggu updating data dari di Snaker, kemudian mungkin berkoneksi dengan juga tim dari prakerja yang bisa memperbarui data kita. Ya, jadi kalau usahakan kalau misalnya kalian masih bekerja dan masih mendapatkan BSU tadi, bantuan subsidi upah, yaitu mungkin nggak bisa daftar. Tapi kalau kawan-kawan yang ter-PHK walaupun sudah pernah dapat, coba aja daftar gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini nggak sedikit juga ya. Ini kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pokok pendidikan, ini biasa namanya Dapodik. Oke, jadi Dapodik ini sistem pendataan siswa ya, siswa dan tenaga kependidikan dan guru gitu. Nah, Dapodik ini sendiri itu dari jenjang TK sampai ke SMA. Kalau nanti jenjang kuliah tuh lain lagi nama aplikasi atau sistemnya. Nah, jadi kalau misalnya, bang, ini aku udah terdata di
data pokok pendidikan atau Dapodik yang aku bilang tadi. Nah, ini apa karena KTP aku masih pelajar? Sebenarnya lain lagi kasusnya ini. Karena apa? Aku salah satu yang lolos di gelombang 2. Itu KTP masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Ya, karena apa belum aku update data di Distrik Capil. Nah, sepertinya kalau pihak dari prakerja ini nggak menerapkan kayak gitu ya. Maksudnya mereka lebih ke info valid dari Distrik Capil ataupun dari kementerian terkait gitu. Sebagai contoh ini dari Kementerian Pendidikan, yaitu dari data pokok pendidikan diambil. Nah, ternyata kawan aku ini dia ngambil paket C. Ya, jadi dia kan ini gagal nih. Dia, kalau nggak salah dia dari gelombang 2 dia bilang. Dia gagal sampai di gelombang 11. Nah, di Februari dia di tahun 2021 nih ya. Dia daftar paket C. Jadi otomatis data dia kan diinput tuh di Dapodik tadi aku bilang. Nah, jadi di sini dia otomatis nggak bisa daftar kecuali dia sudah menyelesaikan pendidikan paket C dia. Nah, mungkin nanti dari pihak operator Dapodik ini bakal mengeluarkan siswa tersebut dinyatakan lolos atau lulus gitu dari paket C atau sekolah. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih berstatus sekolah itu memang udah dipastikan nggak bisa daftar. Tapi kalau misalnya kalian udah kelas 3 kemudian sudah dinyatakan lulus, nah itu mungkin kalian bisa daftar ya. Jadi buat kawan-kawan yang statusnya masih bersekolah itu nggak bisa, tapi kalau udah lulus sekolah, nah silakan daftar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang paling banyak nih yang nanya kan, kenapa kok aku nggak dapat bantuan, tapi kok bisa di sini statusnya atau alasannya nih kamu terdaftar di Kementerian Sosial, data penerima bantuan sosial, sedangkan aku nggak terima. Nah, di sini banyak juga yang bertanya gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, di data Kemensos ini sifatnya dia bukan per individu tapi per kakak. Ya, sebagai contoh kayak PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, kemudian BST. Nah, itu sifatnya satu orang dalam satu kakak itu bisa untuk semua. Jadi maksudnya gini, misal dalam satu kakak ada 5 orang. Nah, biasanya kepala rumah tangga yang dapat itu udah terhitung untuk semua. Ya, jadi buat salah kalian merasa nggak ada dapat bantuan, tapi orang tua kalian dapat. Nah, itu otomatis nik kalian juga terdaftar di data penerima bantuan sosial Kemensos. Nah, sebagai penguat gitu ya, kalian bisa cek sendiri. Ini contohnya, ini punya saudaraku ya. Jadi dia secara individu gitu ya, secara individu dia nggak ada bantuan, tapi orang tuanya yaitu mamanya dapat bantuan dari BST atau bantuan sosial tunai yang diambil di kantor pos. Nah, jadi kalian bisa cek sendiri apakah nik kalian itu juga terdaftar seperti ini. Nah, jadi tadi aku udah tes ya, ternyata aku cek pakai nama dia dan nomor nik dia juga terdaftar di BST. Sedangkan yang dapat itu mamanya, karena nanti keluar notifikasi seperti ini. Keluarga terdaftar sebagai penerima BST Kemensos atas nama Senijah. Nah, ini nama mamanya. Ya, jadi mamanya yang dapat tapi semua terdaftar atau terdata di DTKS Kemensos. Makanya kalian bisa cek sendiri di websitenya, ini dia. Ya, kalian bisa cek di sini atau kalian juga bisa tonton video aku, nanti aku kasih linknya di deskripsi, cara mengecek bantuan BST, BPNT atau PKH ya. Karena aku juga udah pernah buat video cara untuk ngecek itu tadi. Nah, jadi buat kawan-kawan yang penasaran kok aku nggak pernah dapat bantuan tapi di statusnya sudah menerima gitu ya. Jadi ini dia videonya, itu cara cek bantuan pemerintah 2021 dengan KTP. Nanti aku bakal share linknya di deskripsi, jadi kalian bisa cek dan buktikan sendiri apakah nomor nik kalian terdaftar atau enggak ya. Jadi nanti kalau misalnya statusnya di sini ada iya, kalian bisa jadi nggak bakal dapat gitu, karena namanya udah terdaftar di DTKS Kemensos ya. Jadi seperti gue bilang tadi, di sini nggak ada sistem per individu kalau di DTKS ini, tapi per kakak gitu ya. Sama seperti PKH kan biasanya nama kepala rumah tangga, tapi yang dapat itu hampir semua gitu ya. Maksudnya semua nicknya itu di data gitu. Oke ya, jelas. Jadi buat kalian yang notifikasi seperti ini, sepertinya kalian nggak bakal dapat lagi gitu. Oke, namun harapan untuk kalian dapat masih ada, bisa gue bilang. Karena apa?
sifatnya ini dia nggak permanen ya, bantuan dari Kemensos ini. Sebagai contoh PKH. PKH itu kan sifatnya nggak permanen. Sebagai contoh, misalnya kalian saat ini di tahun 2021 tergolong keluarga kurang mampu. Mana tahu kalian di 2000 atau di bulan selanjutnya gitu ya, atau di 2022 kalian jadi YouTuber sukses, atau kalian dapat emas 1 kilo atau 10 ton gitu kan, otomatis kan jadi orang kaya tuh. Nah, otomatis kan PKH kalian bakal dicabut gitu ya. Atau kalian ingin secara sadar merasa sudah cukup, nggak oke lah, aku keluar aja dari program PKH ini, aku serahkan lagi dengan orang yang lebih berhak. Nah, itu juga kalian statusnya udah dihapus atau sudah diganti dengan yang lain gitu. Jadi udah nggak terdata lagi sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih sebagai penerima bantuan sosial, nah itu kemungkinan kalian susah lolosnya, bahkan nggak bisa lolos. Tapi kalau misalnya kalian sudah lagi tidak sebagai peserta penerima bantuan atau sudah lagi nggak sebagai peserta PKH gitu ya, nah itu harapan kalian untuk lolos masih ada gitu ya. Jadi jelas gitu. Kalau bisa tanya masih bisa dapat bang, masih gitu. Asalkan kalian sudah keluar atau sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kemensos gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini sama kasusnya seperti yang di pertama tadi, yang terdaftar sebagai siswa gitu ya, yang terdata di data pokok pendidik atau Dapodik. Oke, ini sama juga, namun ini di jenjang kuliah ya, karena ada data pendidikan tinggi, jadi ini jenjangnya udah mahasiswa. Nah, kalau misalnya ditanya jawabannya hampir sama. Kalau misalnya kalian sudah lulus dari kuliah, kemungkinan kalian untuk lolos itu masih ada. Tapi kalau misalnya kalian masih kuliah, otomatis dia nggak bakal bisa gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang, bang, kawan aku dia daftar di tahun 2020 bisa. Oke, kalau di tahun 2020 mungkin lebih fleksibel gitu ya, karena seperti aku bilang juga, kawan aku ada juga yang lolos gitu, dia selesai kuliah tapi lolos gitu. Nah, tapi kayaknya di 2021 ini sistem prakerja semakin ketat gitu ya. Jadi otomatis nomor NIK kalian bakal terdata di pihak prakerja, apakah kalian mahasiswa ataupun siswa. Karena di FAQ sendiri jelas gitu, kalian bisa cek gitu ya. Di sini kita buka contohnya. Nah, di FAQ ini jelas siapa aja sih yang bisa dapat manfaat kartu prakerja. Di sini jelas ya. Kalau umur 18 otomatis memang nggak bisa pas daftar, nanti dia ada notifikasi umur belum mencukupi gitu. Tapi kalau misalnya yang sedang mengikuti pendidikan formal atau sekolah atau kuliah itu masih bisa daftar. Ya sekedar daftar bisa, tapi lolos enggak. Di sini jelas tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu yaitu tadi sekolah dan kuliah gitu ya. Itu otomatis nggak bisa lolos, bukan nggak bisa daftar, lolos yang nggak bisa dia. Oke. Jadi kalau kalian yang masih sekolah atau kuliah, fix kalian nggak bakal lolos. Kecuali kalian sudah lulus sekolah atau kuliah. Nah, itu kalian ada harapan bisa lolos prakerja. Ya. Nah, selanjutnya. Ini dari kawan aku di Facebook ini. Dia screenshot. Dia jelas ini. Ini kamu terdaftar di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi sini dia terdaftar sebagai data keanggotaan TNI Polri. Nah, kalau ini udah jelas pasti nggak bisa. Dan bukan hanya TNI Polri ya, tapi ada beberapa profesi lainnya yang juga nggak bisa daftar. Di sini contohnya, di FAQ kita bisa cek juga. Ini dia. Ada beberapa pekerjaan atau profesi yang nggak bisa lolos prakerja. Ya, seperti bilang tadi, daftarnya bisa, tapi kalau misalnya untuk lolos itu nggak bisa. Ya, jadi pejabat negara itu nggak bisa daftar atau nggak bisa lolos gitu ya. Kemudian pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nggak bisa. Kemudian ASN, kemudian TNI, kemudian polisi, kemudian kepala desa dan perangkat desa, kemudian direksi, komisaris, dewan pengawas pada BUMN ataupun BUMD. Nah, ini otomatis nggak bisa lolos. Nah, kecuali mungkin sudah pensiun gitu ya. Nah, sudah pensiun kan otomatis datanya lagi udah bukan status aktif gitu. Nah, itu bisa kemungkinan lolos. Kenapa? Sebagai contoh kawan aku, bapaknya dia perangkat desa. Ya, kemudian udah nggak jadi perangkat desa lagi gitu. Aku nggak tahu entah apa jabatan bapak dia. Kemudian daftar gitu ya. Udah lama lah, kita bilang udah pensiun jadi perangkat desa, jadi akhirnya lolos. Nah, dan ada juga beberapa
di grup aku gitu ya. Mereka salah satu pensiunan dari pensiunan dari perusahaan gitu ya. Aku nggak tahu jabatannya apa, direksi, komisaris, atau dan pengawas, nggak tahu. Itu juga bisa lolos gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah masih bisa lolos, sepertinya bisa, asalkan sudah pensiun gitu ya. Tapi kalau masih berstatus aktif itu otomatis nggak bisa lolos. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu program bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan UMKM. Nah, ini juga fix nggak bakal bisa lolos ya. Dan kalau yang ini sepertinya aku nggak bisa bilang apakah selanjutnya langsung nggak bisa lolos lagi apa enggak gitu. Karena kan UMKM ini setahu aku dia hanya bisa sekali doang gitu ya. Bisa dapatnya hanya sekali gitu. Nah, kayaknya pun dia nggak bakal bisa dapat lagi gitu. Beda dengan yang berstatus sekolah atau kuliah, itu kan sifatnya nggak permanen ya. Jadi masih bisa lolos. Kalau yang UMKM ini sama seperti BSU juga. Ini kayaknya sekali dapat, habis nggak dapat lagi. Cuman bedanya kalau yang subsidi upah dari BPJS Tenaga Kerja, kalau ditanya harapan untuk lolos kayaknya ada. Kalau misalnya mungkin sudah pensiun ataupun sudah sudah di PHK gitu, mungkin ya, nggak bisa juga bilang wajib atau pasti gitu. Nah, ini biasanya susah untuk lolos. Sama juga kasusnya dengan yang di UMKM ini. Nah, itu nggak bisa dapat. Nah, nanti juga biasanya tuh ada yang komen, Bang, kawan aku dia dapat prakerja, dapat juga UMKM, itu kok bisa? Nah, itu biasanya yang lolos di tahun 2020. Nah, balik lagi seperti gue bilang tadi, di tahun 2021 ini sistem pekerja jauh lebih ketat gitu. Jadi benar-benar menerapkan sistem pemerataan ya. Jadi nggak bisa ada satu orang dapat lebih dari satu bantuan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang masih besar harapan untuk lolos ya, yaitu alasannya kamu belum berhasil lolos gelombang. Nah, ini masih besar harapannya. Karena apa? Ini dia tidak terdata sebagai penerima bantuan, dan juga tidak terdata sebagai siswa atau mahasiswa, dan juga tidak terdata sebagai profesi yang tidak bisa mendaftar prakerja ya. Jadi ini masih sangat besar harapan untuk lolos. Nah, jadi kalau alasan kalian hanya kayak gini semua, kamu belum berhasil lolos gelombang, nah itu kalian masih besar harapan lolos ya. Jadi kalau ada yang nanya, aku kenapa ya aku nggak lolos, itu nanti aku bahas atau aku kasih link yang di deskripsi 7 alasan kenapa kalian bisa gagal ya. Jadi kalau misalnya kalian seperti ini, kalian masih bisa dan sangat berpeluang besar untuk bisa lolos. Oke, kita lanjut. Nah, ini kabar gembiranya. Seperti ulang tadi ya. Kenapa kok masih bisa harapan lolos gitu ya, yang dapat bantuan gitu atau yang terdata sebagai penerima bantuan Kemensos. Ini contohnya. Ini salah satu yang memberi harapan besar untuk kawan-kawan gitu. Nah, kita bisa cek di sini. 27 September kemudian 2 November dia statusnya gagal, alasannya karena nik terdaftar di Kemensos atau dia dapat bantuan lah. Kemudian 24 Februari 2021 dia berhasil. Nah, jadi seperti gue bilang tadi, contohnya misalnya kawan-kawan dapat PKH, kemudian kawan-kawan udah tidak lagi berstatus sebagai penerima PKH, entah itu sudah mungkin kaya gitu ya, udah nggak lagi jadi anggota PKH, atau bisa jadi kawan-kawan sudah pecah kakak itu, udah pecah kakak, punya kakak sendiri, nah otomatis datanya udah lagi nggak di penerima PKH atau penerima bantuan, otomatis kalian sudah berstatus bebas. Jadi di sini bisa berhasil. Nah, jadi kawan-kawan yang gagal masih ada harapan gitu ya. Dan ini juga nggak menutup kemungkinan buat kawan-kawan yang berstatusnya terdata di data pokok pendidikan atau di data Kementerian Perguruan Tinggi gitu ya, Kemenristekdikti. Nah, juga masih berpotensi lolos atau berhasil. Dengan catatan kalian harus sudah lolos atau sudah lulus kuliah atau sekolah gitu. Nah, kalau ini dia tengoklah berhasil. Nah, jadi kawan-kawan yang masih berstatus ini, kalian masih punya harapan besar. Ya, namun dengan syarat dan ketentuan yang seperti gue bilang tadi. Oke. Nah, jadi kalau yang gagal dia di riwayat gelombangnya tadi tuh untuk tahu apa penyebabnya. Nah, kalau yang lolos dia notifikasinya tuh ada juga, yaitu di bagian riwayat gelombang. Nah,
Ini sebagai penyemangat kawan-kawan bahwa rezeki itu nggak kemana, rezeki itu nggak bakal tukar. Kalau memang itu rezeki kalian, kita mesti dapat. Ini contoh punya kawan aku. Kalian bisa tengok nih ya, dia daftar dari gelombang pertama nih. Dia orang lama kita bilang. Gelombang pertama dia daftar, kemudian dia selalu ikut 2, 3. Oh dia 4 nggak ikut nih, dia 4 nggak ikut, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di gelombang 13 akhirnya dia lolos. Kurang lebih dia butuh 1 lusin kali ngeklik join atau gabung baru dia lolos. Ya, nah itu tadi. Kalau misalnya aku baru gagal sekali 2 kali kemudian langsung nggak mau daftar. Ya kalau aku bilang orang tinggal klik gabung aja kan nggak susah gitu. Klik aja gabung gitu. Nah, ini sebuktinya ya, kawan aku nggak patah semangat gitu. Dia daftar dan akhirnya di gelombang 13 dia lolos. Nah, kurang lebih dia dari 15 April sampai 5 Maret akhirnya lolos. Nah, jadi buat kawan-kawan ya, status sama si kamu belum berhasil lolos gelombang, nah, kalian masih ada harapan untuk bisa lolos. Ya, dan kawan-kawan yang masih berstatus kayak tadi alasan yang udah aku jelaskan, juga masih ada harapan untuk lolos. Namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi seperti aku bilang. Ya, tapi kalau misalnya kalian terus mau coba, mana tahu rezeki gitu kan, ya silahkan aja. Tapi yang penting aku udah memaparkan berbagai hal seperti yang bilang tadi gitu ya. Oke, jadi buat kawan-kawan yang masih gagal, tetap semangat, teruslah join sampai kalian berhasil. Kalau nggak berhasil, ya udah, mungkin rezeki kalian nggak di situ ya. Oke, jadi ya sekian aja info yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Nah, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe gitu ya. Dan buat kawan-kawan kalian yang berhasil lolos, kalian bisa kasih tahu ya. Di sini aku juga udah share yaitu pelatihan prakerja yang paling mudah dan cepat. Jadi buat kawan-kawan yang berhasil bisa beli pelatihan ini karena ini tanpa webinar ya. Jadi sangat mudah. Oke ya, jadi sekian aja video kali ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.